Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bi hikmatika wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Selesai membahas sifat Allah yang 20. Dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Ini sifat ini kita hafal sejak kapan? Sejak kecil. Udah pada hafal sifat ini wujud, qidam, baqo. Maka setelah kita balik, kita diperintah mengerti untuk mengerti pengertian dari tiap-tiap sifat beserta mengerti pula dalil-dalilnya gitu. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang di luar agama Islam, apa bukti tentang Tuhan mereka, maka mereka gak akan memberikan jawaban, karena iman mereka kepada agama, kepada Tuhan mereka imani dengan dasar doktrin, pemaksaan paham. Kalau kamu gak yakin, gak iman, kalau kamu banyak bertanya, berarti kamu gak yakin. Orang yang iman jangan banyak tanya, yang penting yakin gitu. Beda sama orang Islam nih. Orang Islam justru disuruh mengenal Allah beserta dalil-dalilnya. Apa buktinya Allah ada? Apa buktinya Allah qidam? Apa buktinya Allah baqo? Apa buktinya Allah mukhalafah? Kita justru disuruh tahu dalil-dalilnya. Itu. Jadi bukan cuman yakin aja lah Tuhan itu ada, yakin aja Tuhan itu Allah. Enggak begitu. Iman yang begitu namanya iman taklid. Dalam agama justru orang yang demikian dikatakan oleh sebagian ulama hukumnya imannya berdosa. Kenapa? Karena dia punya akal yang sehat yang diberikan oleh Allah, tapi gak mau dipakai berpikir. Al-Quran memerintahkan kepada kita berpikir di berbagai ayat. Bahkan hampir 300 ayat memerintahkan kita untuk berpikir. Afala tadzakkarun, afala ta'lamun, afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala banyak tuh. Hingga ketika ada seorang yang mengatakan, udah saya mah imannya yakin aja lah, bapak saya ngomong A, saya yakin aja lah, guru saya ngomong A, saya yakin aja lah. Maka orang yang iman demikian, kata sebagian ulama, imannya sah tapi berdosa. Kenapa? Meninggalkan salah satu perintah Allah, yaitu berpikir, dalil tentang keberadaannya Allah. Jadi orang Islam itu harus yakin seyakin-yakinnya. Yang dimaksud yakin seyakin-yakinnya itu yakin yang dengan bukti gitu. Bukan mantep pokoknya saya mau dibunuh kayak mau diapa saya nggak bakal berubah. Bukan begitu. Itu mantep terpaksa yang begitu namanya. Kenapa? Karena orang-orang di luar agama Islam juga begitu. Coba ada orang Nasrani nih, kamu paksa suruh masuk Islam, mau nggak?
Orang Yahudi kamu paksa masuk Islam mau? Enggak mau, padahal mereka enggak punya dalil tentang keberadaan Tuhan mereka. Itu dengan modal yakin yang dicetak oleh orang tuanya, mereka berpegang itu walaupun dimatiin tetap mereka enggak akan goyah. Maka pegangan yang demikian belum disebut sah kata ulama. Gitu. Yang disebut sah harus yakin yang disertai ilmu. Saya mau nanya, andai bapak kamu bukan orang Islam, kamu Islam enggak? Kamu lahir Islam apa Kristen? Apa Nasrani apa Yahudi? Andai bapak kamu kok bukan Islam, kamu jadi orang Islam enggak kira-kira? Ya nggak tahu, gimana sih? Emang dokternya harus dekat-dekat, nggak boleh jauh-jauh. Berarti kalau begitu iman kamu itu iman untungan, gitu loh. Untung bapak saya Islam lah. Dalam agama itu iman nggak boleh untung-untungan. Iman kita kepada Allah harus hasil pilihan. Saya betul-betul memilih agama Islam sebagai agama saya, gitu. Saya betul-betul memilih Allah sebagai Tuhan saya, gitu. Bukan untung-untungan. Nah, kalau untung-untungan nanti masuk surganya untung-untungan juga, untuk lo masuk surga. Kalau bapaknya nggak Islam, gimana mau masuk surga? Jadi Islam itu harus kita sertai dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita disertai ilmu pengetahuan, berarti iman kita iman yang pakai ilmu yang disahkan oleh para ulama. Ya. Harus ketok-ketok dulu gitu. Ini ilmu ketok ini. Nah sekarang kita udah selesai nih bahas tentang sifat-sifatnya Allah. Dari mulai wujud kita udah tahu, Qidam udah tahu, Baqa udah tahu. Sekarang kita mau bahas dalil. Apa dalilnya, apa buktinya kalau Allah itu ada? Apa buktinya? Tuhan itu ada, itu buktinya apa? Apa? Ciptaannya. Buktinya pencipta itu ada ciptaannya. Jadi kita tahu nih, kita yakin kalau pencipta itu ada. Dari mana tahunya? Ya dari adanya ciptaannya. Kalau ciptaannya nggak ada, mana kita tahu kitanya nggak ada? Kita kan termasuk ciptaannya. Ketika kita diciptakan, baru kita tahu adanya pencipta. Kalau kitanya nggak ada, ya nggak tahu. Berarti adanya siapa? Ya hanya Allah aja yang ada, dan nggak ada yang tahu selainnya. Jadi Allah menciptakan kita, dari situ kita tahu kalau kita itu diciptakan. Dari situ kita tahu pencipta itu ada, gitu loh. Ya kan? Ini masih panjang nih, belum beres. Itu baru dasarnya. Dasar awal kita mengetahui pencipta itu ada apa? Karena adanya ciptaannya. Terus yang kedua, dari mana taunya kita kalau kita itu diciptakan? Coba. Karena kata orang filsafat, kita itu muncul dengan, ya, ada nggak orang yang meyakini alam ini muncul dengan, ada nggak? Ada. Berarti kita harus
menolak paham yang seperti itu. Kita nggak boleh punya keyakinan atau punya pemikiran kalau ada di dalam alam ini baik satu hal atau beberapa hal yang muncul dengan, kita harus meyakini semua yang di alam ini diciptakan oleh Allah. Kita akan mengatakan kan, alhamdulillahirabbil alamin itu kalimat jamak. Kalau satu namanya apa? Alam. Kalau banyak, kalau banyak ya alam disebut alamin gitu. Kalau satu alam, kan? Allah itu pencipta seluruh alam. Yang disebut alam itu apa? Ya? Coba alam itu apa aja isinya? Dunia apa aja? Langit enggak berarti? Di seluruhnya. Kalau dunia seluruhnya berarti dunia doang, langit enggak? Ini alam bukan? Meja? Ini mik. Di alam itu jangan cuman alam apa? Barzah, alam kubur, alam enggak. Alam itu tiap-tiap benda yang diciptakan Allah itu namanya alam. Alam itu diambil dari kata apa? Alamat. Artinya yang namanya alam itu berarti petunjuk. Alamat itu apa? Petunjuk kepada sesuatu. Di alam ini petunjuk kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari itu alam, bumi alam, langit, bintang, bulan, hewan, laut, tumbuhan, batu. Semua benda yang diciptakan Allah namanya alam. Nah, sekarang saya mau nanya, taunya kalau alam ini diciptakan, taunya gimana? Hah? Apanya? Dulunya nggak ada, terus jadi ada. Gampang kan? Sesuatu yang tadinya nggak ada, terus jadi ada, pasti diciptakan. Nggak mungkin muncul gitu. Nggak mungkin nih alam ini muncul dengan sendirinya. Karena kata filsafat, kata orang-orang ateis, Tuhan itu nggak ada. Lah pertanyaannya, kalau Tuhan itu nggak ada, gimana caranya alam ini tercipta? Ya kan? Kalau kita kan meyakini Tuhan ada, terus alam ini tercipta gimana? Ya diciptakan oleh Allah, kun fayakun, selesai, nggak ada masalah. Tapi ketika kita kau meyakini alam Tuhan itu nggak ada, pertanyaannya gimana alam ini tercipta? Kok bisa alam segede gini yang teratur, ada matahari, ada bulan yang beredar dengan rapi, ada hewan laut, hewan yang terbang, hewan di darat, tumbuhan. Nyiptainnya ini munculnya gimana? Maka mereka dengan pemikirannya yang somplak itu apa? Rusak, soak, mencoba merekayasa gitu. Oh, alam ini tadinya terjadi dari sebuah telur. Ada gumpalan sebesar telur. Yang gumpalan ini terus membesar miliaran tahun, lama-lama meledak. Setelah meledak, terciptalah alam. Ada matahari, bulan. Gara-gara apa? Ledakan. Itu namanya teori
Big Bang. Itu teori yang mereka yakini sampai sekarang. Teori terakhir tuh bahwa alam ini tercipta dengan sendiri. Tidak ada Tuhan yang menciptakan. Mereka yakin kalau alam ini tadinya nggak ada, sama. Hanya mereka nggak meyakini kalau Tuhan itu ada. Kata mereka, kalau Tuhan itu ada, coba mana barangnya? Coba saya mau lihat yang mana Tuhan. Kalau bisa kamu menunjukkan Tuhan, baru saya meyakini Tuhan itu ada. Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat, nggak bisa dijumpai, berarti dia nggak ada. Gitu. Itu filsafat tuh, ateis tuh. Maka mereka membuat pemikiran gimana alam itu tercipta, maka dibuatlah rekayasa pemikiran. Oh, karena adanya telur sekecil tadi membesar, meledak, maka muncullah matahari, bulan, bintang. Setelah meledak dengan jarak ribuan tahun, jutaan tahun lagi mulai terbentuklah kehidupan. Tadinya kecil tuh, namanya apa? Uket-uket. Makanan ikan itu namanya apa? Cuk. Jutaan tahun lagi cuk berkembang. Ada yang jadi kodok, ada yang jadi sampai ada yang jadi gajah dari itu pikiran mereka tuh. Nanti ada yang jadi monyet lama jadi manusia. Mereka rekayasa kira-kira cocok lah gimana alam tercipta dengan sendiri. Nah kita sekarang harus punya dalil bahwa alam ini nggak mungkin muncul dengan sendiri. Pemikiran mereka itu akan berhenti kalau kita tanya satu hal. Satu aja. Apa nanyanya? Telur itu dari mana asalnya gitu. Kok tiba-tiba muncul telur gitu loh. Kok tiba-tiba ada gumpalan sebesar, kata mereka apa? Itu yang saya juga belum nemu sampai sekarang. Nah ya dong, kok tiba-tiba ada titik sebesar telur di alam ini yang terus besar, tiba-tiba meledak. Terus sumbernya telur itu dari mana gitu loh. Emangnya ada tahu-tahu celik muncul? Itu biarpun mereka sampai sekarang nggak punya jawaban. Jadi teori ini masih belum jadi ilmu pengetahuan, masih sekedar asumsi namanya, sekedar dugaan, sekedar teori gitu. Belum jadi ilmu pengetahuan. Anehnya teori ini sudah diajarkan kepada anak-anak kita di sekolahan. Di sekolah anak-anak kita tahu ada pelajaran kalau manusia dulu dari, ada nggak pelajarannya? Kan bahaya coba. Jadi kita meyakini sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti dicipta. Itu poin utama dulu tuh. Ya, poin utama kita punya pemikiran yang sehat namanya. Nggak mungkin ada barang tadinya nggak ada terus muncul jadi ada, tapi tanpa dicipta. Apalagi barangnya berbeda, ada laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, ada gajah, ada macan. Ini barangnya beda-beda nih, bukan barang yang sama. Gak mungkin barang yang beda-beda ini muncul dengan dirinya. Kalau ente nih bisa memunculkan diri kamu sendiri, kamu mau jadi apa?
Ya mau jadi orang yang putih, ganteng, matanya biru, rambutnya pirang-pirang. Kalau suruh milih, mau milih diri kamu sendiri, milih kayak begini gak? Ribetin. Tapi di dunia ini munculnya nggak ada yang milih, semua muncul hasil ketentuannya Allah. Dipilihkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah. Awal khaliqul bari'ul musawwiru Saul asmaul. Nah, dan dia pencipta yang membentuk, merekayasa, mengadakan seluruh alam semesta ini. Jadi pemikiran pertama harus alam ini tadinya nggak ada, terus jadi ada. Tiap-tiap yang begitu pasti ada yang menciptakan. Nah, pertanyaan kedua sekarang, matahari pernah nggak ada nggak? Pernah nggak? Matahari pernah nggak ada nggak? Pernah. Kapan? Malam. Hah? Kalau malam nggak ada. Kalau malam nggak ada. Nggak ada di mana? Nggak adanya di mana? Di sini. Adanya di mana? Adanya di mana? Berarti matahari pernah nggak ada nggak? Ada. Pernah nggak ada nggak? Maksudnya matahari itu pernah tidak ada nggak? Ada terus. Ada terus dari dulu. Dari dulu. Nggak dibikin berarti. Hah? Karena itu ciptaan Allah pernah nggak ada. Kapan nggak adanya? Waktu diciptakan Allah. Waktu belum. Diciptakan Allah. Kapan itu? Langit ya. Langit pernah nggak ada nggak? Kamu lahir langit udah ada belum? Udah ada. Lah langit itu pernah nggak ada nggak? Pernah kapan? Sebelum Allah menciptakannya. Lihat kamu. Taunya gimana? Kata filsafat langit itu sejak saya lahir sudah ada. Maka sekarang tugas kita membuktikan langit itu baru. Barang baru itu apa? Sesuatu yang tadinya nggak ada terus jadi. Kita harus membuktikan langit itu baru. Dan barunya langit bukan dulu, tapi sekarang. Matahari baru, bulan baru, bintang baru. Harus bisa buktiin kalau semua yang di alam ini baru. Kalau kamu nggak bisa buktiin itu, berarti kamu masih bisa dipatahkan dengan pendapatnya orang-orang filsafat. Kenapa? Karena iman kamu belum pakai dalil. Karena tugas kita mencari dalil kalau alam ini baru, langit itu baru, bumi itu baru, matahari baru. Baru itu tadinya nggak ada, terus jadi ada. Namanya barang. Nah, caranya gimana nemu alam ini baru, Beb? Oh, caranya gampang. Kalau ngaji itu semua gampang, karena ada yang nuntun. Kalau suruh nyala sendiri, ya keder ini. Tapi kalau dituntun, gampang. Maka ulama memberikan kita kitab-kitab tuntunan agar iman kita sama dengan imannya mereka sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena iman kita diajarkan sama Nabi Muhammad, biar iman kita sama dengan imannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya kita mengenali dulu yang namanya alam. Alam itu isinya apa? Alam itu isinya cuma dua. Alam segini gedenya nih, langit, bumi, akhirat, surga, neraka,
isinya cuman apa? Dua itu apa aja? Itu bukan alam. Holek memang termasuk alam. Alamnya aja, jangan bicara holeknya. Alam itu isinya cuman dua. Apa? Benda dan sifatnya. Kita ini alam nih, matahari alam, kita alam. Kalau kita mau tanya isinya apa, kita ini cuma dua, benda sama sifatnya. Benda itu apa? Sesuatu yang bertempat, yang dia dilingkupi, diikat oleh satu ruang, namanya benda. Terus yang lainnya lagi sifatnya. Contoh, ini apa nih? Yang lainnya iklan lagi. Ya jadi, ini apa nih? Gelas. Benda bukan? Dari apa dia? Kaca. Kaca ini benda kan? Sifatnya apa nih? Sifatnya apa? Hah? Bening, bundar, apa lagi? Gerak, diam. Sifat nih. Sifat itu apa? Sifat itu sesuatu yang nempel sama benda, yang melekat, yang bergantung sama benda, namanya sifat. Kita benda dari apa? Tulang, daging, kulit. Ini benda kita nih. Sifatnya apa? Hah? Putih, coklat, ganteng, jelek, cantik, sehat, sakit. Itu sifat itu namanya. Hah? Sesuatu yang nempel sama si benda. Karena sifat itu berganti-ganti tuh. Sekarang kamu sehat, besok sakit. Sekarang kamu kuat, besok lemah. Kamu sekarang bodoh, besok pinter. Kamu kecil, besok besar. Nanti berubah nih kan? Dan itu selalu nempel sama si benda. Jadi sesuatu yang nempel sama benda namanya sifat. Kalau si benda namanya zat gitu. Jadi adanya zat sama sifat. Dua ini kalau pada diri kita disebut namanya alam. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kenal nggak alam? Alam apa isinya? Apa? Zat dan benda dan sifatnya. Nanti Allah juga begitu. Allah itu ya zat dan sifat, tapi sifatnya Allah dan zatnya Allah berbeda dengan zat kita dan sifatnya kita gitu. Karena akal ini Allah berikan manusia itu akal, dan akal hanya bisa mengenali sesuatu dari zat dan sifat. Coba kalau kita punya indera berapa? Indera kita berapa? 5. 5 ini indera itu kan alat untuk menemukan sesuatu. Tapi 5 ini untuk menemukan beda-beda nih. Hidung nemunya apa? Bau. Bau itu apa termasuknya? Sifat yang nempel sama kamu. Kadang bau kamu apa? Kadang wangi. Mata untuk nemu apa? Warna. Warna doang, mata nemunya warna. Nemu oh ini hijau, ini merah, ini kuning, ini kotak, ini bundar. Itu mata tuh.
Kuping itu apa? Suara. Suara apa termasuknya? Sifat. Ada suara genderang, suara bom, suara orang ngomong, suara burung, suara itu kan nempel pada si benda. Apalagi lidah untuk apa? Nemu apa rasa itu? Manis, asam, asin. Apa itu namanya? Sifat. Ada mangga manis, ada mangga asam. Itu sifat tuh namanya. Jadi indera kita ini hanya bisa menemukan sifat. Yang terakhir apa? Kulit itu apa? Nemu apa? Halus, kasar, panas, dingin. Namanya apa itu? Sifat. Ya. Lah, terus kalau semua ini hanya nemu sifat, terus caranya kita nemu adanya Allah bagaimana? Bisa nggak Allah kita temukan dengan 5 indera ini? Hah? Bisa nggak? Allah bukan bau, Allah bukan warna, Allah bukan rasa, Allah bukan suara, Allah nggak bisa diraba. Jadi punya Allah pakai apa? Ada satu alat lagi namanya akal. Itu bukan pakai hati, bukan. Hati ini nanti yang menyimpan pengetahuan, gitu loh. Setelah akal menemukan bukti, hati meyakininya. Nah kalau sebelum akalnya mikir atau hati meyakini, berarti apa namanya? Ikutan. Itu percaya pendapatnya orang lain tanpa berpikir. Banyak orang kecewa di akhirat nanti gara-gara mengandalkan pendapatnya orang lain tanpa mau. Orang Nasrani, Yahudi, Majusi, nanti di akhirat Allah mengutip dalam Al-Quran karena mereka apa? Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Quran. Andai dulu saya mau mendengar, mau mikir, saya nggak masuk ke neraka sa'ir ini. Berarti mereka menyesal karena mereka dulu mengandalkan pendapatnya orang tanpa mau mikir sendiri. Gitu loh. Jadi hati ini tempatnya keyakinan. Dari mana sumbernya? Berpikir. Dengan akal berpikir yang jernih, yang benar, menemukan kebenaran, hati meyakininya. Kalau hati sudah meyakini dengan ilmu, itu mau dibunuh, mau dimutilasi, mau dicacat, kamu gak akan berubah keyakinan. Kenapa? Orang yang sudah tahu 1 tambah 1 jumlahnya 2, bisa gak dipaksa suruh ngomong 3? Saya kasih duit cepet deh 3, kamu ngomong bisa gak? Bisa gak? Gopek dah. Sejuta dah. Andai kamu ngomong, ya 3 bib, hatinya gak bisa. Kenapa? Karena kamu sudah menemukan kebenaran. Itu gunanya akal berpikir, hatinya menyimpan pengetahuan. Tapi kalau kamu mengatakan 1 tambah 1 2, tapi katanya guru, kamu dibayar berapapun gak akan ngomong 3. Kenapa? Pokoknya kata guru saya 2. Nanti andai guru kamu datang terus ngomong, nak, ternyata dulu saya ngajarin kamu salah, nak. Ternyata 1 tambah 1 itu 3. Ya kamu ikut. Kenapa? Karena dulu kamu yakin karena pendapatnya. Begitu gurunya berubah, ya ikut berubah. Nah, nanti manusia
kalau mau sakaratul maut, ini yang paling bahaya nih. Ketika akan sakaratul maut, akan diuji oleh Allah dengan ujian paling dahsyat. Apa? Akan datang orang tua kamu, akan datang guru-guru kamu, akan datang orang-orang yang kamu percayai, dan mereka datang dalam bentuk yang kamu kenali, dan mereka mengajak kamu pindah dari keyakinan Islam. Mereka mengatakan, "Nak, Bapak sekarang sudah dalam keadaan baik karena tidak meyakini apa yang kamu yakini sekarang. Kalau kamu pengen selamat, Nak, yakini Allah bukan Tuhan, Muhammad bukan Nabi." Coba, ikut gak kamu kira-kira? Ikut gak kamu kira-kira? Ini bapak kamu yang muncul, guru-guru kamu yang muncul. Makanya orang sakaratul maut disuruh apa? Ditalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, Allah, Allah. Agar apa? Dia apa yang dilihat di dalam halusinasinya itu bisa dia acuhkan, bisa dia hiraukan kembali pada apa yang diyakini di dunia. Itu ujian paling dahsyat. Ketika di ujian itu kita gagal, kita ikut pendapat orang lain, ibadah kita seumur hidup sia-sia. Maka disinilah gunanya ilmu pengetahuan. Mau bapak kamu apa saja keyakinannya, ketika kita sudah menemukan kebenaran, kamu gak akan lagi berbalik dari kebenaran. 1 tambah 1 ya 2. Mau bapak kamu ngomong 3, ngomong 5, guru kamu ngomong 7, ngomong 9, kamu gak ikut lagi. Kenapa? Hati kamu sudah berpikir menemukan kebenaran. Kalau memang 2 tambah 2 jumlahnya ya 3. Berapa? Gak salah kan? Walaupun kamu dipaksa dengan apa saja gak akan berubah. 5 tambah 5 10. Gak berubah lagi. Kenapa? Karena kamu sudah menemukan kebenarannya gitu. Jadi yang dibuktikan, yang difungsikan sekarang oleh akal kita apa? Gimana akal menemukan kebenaran tentang keberadaan Tuhan. Caranya gimana? Menemukan kalau alam ini ciptaannya Allah. Gimana cara nemu alam ini ciptaannya Allah? Kita mengenali alam ini baru. Apa baru itu? Tadinya nggak ada, terus jadi ada. Matahari baru nggak? Langit? Apa buktinya? Kapan nggak adanya? Nggak adanya kapan? Langit nggak adanya kapan? Kita nggak lihat dong. Berarti saya nggak bisa buktiin kalau langit itu baru dong. Dan kamu pergi masjid ini belum ada. Pas kamu pulang masjid ini sudah terbangun. Kamu tahu, oh masjid baru ada. Kenapa? Tadi saya keluar nggak ada. Pas saya pulang, berarti masjid ini baru. Saya yakin tuh masjid ini pasti ada yang menciptakan. Nah, pertanyaannya, langit baru nggak? Buktinya apa? Kalau nggak bisa buktiin berarti masih katanya langit itu belum bisa buktiin sendiri kalau langit itu baru. Nah, cara buktinya gimana? Gampang. Cara buktinya dimulai dari botol aja, gelas. Jangan ke langit dulu, kejauhan. Karena contohnya Quran itu semua langit bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin. Semua contohnya langit-langit bumi ini yang gede-gede nih. Lah kita nggak usah pakai yang gede-gede, pakai yang kecil dulu. Yang kecil nemu nanti yang gede
nemu, yang kecil juga nemu loh. Kalau pakainya upil kekecilan deh. Upil alam bukan? Kok bisa bikin upil? Susah juga bikin upil. Kurang asin, keasinan. Allah bikin pas aja upilnya. Gak pakai diicipin lagi. Upil juga alam. Lah, gelas ini baru gak? Buktinya apa? Buktinya apa baru? Tadinya nggak ada. Kapan gelas nggak ada? Nah, cara buktinya begini. Ini diam apa gerak? Diam apa gerak? Diam. Sekarang gerak. Jelas nih. Ini gelas yang tadi bukan? Yang beda apanya? Yang beda apa? Sifatnya. Gelasnya? Gelasnya? Sama. Ini gelas apa? Diam. Sekarang ini gelas yang tadi bukan? Yang beda apanya? Sifatnya ganti. Gelasnya? Tetap. Ini masalahnya. Masalahnya kamu pakai mata, bukan pakai akal. Kalau pakai mata ya gelasnya sama. Kapan gelas ini ganti? Pakai mata nih. Kamu tadinya sehat, habis minum obat sakit, minum obat terus sembuh. Kamu tadinya lapar habis makan, yang ganti apanya tuh? Sifatnya ganti. Kamunya? Langit tadi siang ada, malam ada. Yang berubah apanya? Sifatnya apa? Kalau siang terang, kalau malam Allah ngomongnya begitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Kenapa ditekankan laili wan nahari? La ayatin liulil. Oh, perubahannya siang dan malam. Kenapa? Yang namanya benda dan sifat, ini ilmu nih penting ini. Benda dan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Itu benda dan sifat tidak bisa dipisahkan. Itu menurut ilmu pengetahuan sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dan sampai nanti kiamat muncul 2 hari juga begitu. Tidak akan ada benda dan sifat bisa dipisahkan. Coba, ini gelas bundel. Tolong ambil bundelnya aja. Gelasnya biarin. Mau saya ganti jadi gelas yang kotak, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sifat benda dan sifat nggak bisa dipisah. Nah, jelas ini. Jelas nggak? Yakin? Benar. Harus benar nih. Lah ini sekarang diam apa gerak? Sekarang ganti nggak sifatnya? Ganti nggak sifatnya? Ini gelas yang tadi bukan? Ini gelas yang tadi bukan? Gagal paham. Kalau ini gelas yang tadi kamu gagal paham. Kenapa? Gerak dan diam itu juga sifat, sama seperti bundel. Kalau sifatnya berganti,
berarti udah terpisah tuh dari bendanya. Berarti benda yang tadi juga hilang. Kalau sifatnya hilang, maka sifat itu hilang bersama bendanya. Kalau benda sifat yang baru muncul, berarti sifat itu muncul bersama benda yang baru. Gitu. Jadi ngukurnya alam ini baru diukur dari sifatnya baru. Kalau sifatnya baru, maka bendanya juga baru. Gitu. Jadi ketika kamu lapar, terus kamu makan jadi kenyang, berubah gak sifatnya? Kamunya? Masih ini aja. Kapan berubahnya? Masih ini aja. Gagal paham. Dari sini kamu gak akan bisa menemukan Allah kalau begitu. Kalau kamu gak bisa menemukan zat dan sifat itu gak bisa dipisah. Kalau satu hilang, hilang keduanya. Kalau satu muncul, muncul keduanya. Gitu. Ini sebuah kepastian. Kenapa? Kalau kamu gak meyakini, coba carikan satu sifat yang pernah terpisah dari benda. Coba carikan satu sifat yang sifat itu gak menempel sama benda. Coba. Kan ada nih kata dokter penyakit menular. Ada nggak? Ada. Penyakit menular itu bagaimana? Satu sakit, ini si B, dia tiba-tiba sakit, pindah sakit dari si A ke si B, gitu ya? Iya. Nah sekarang saya mau tanya, sakit itu sifat apa zat? Bisa dia pindah? Bisa nggak pindah? Jadi gimana kalau ada sakit menular itu? Itu bohong, kebohongan. Kalau ada perkataan penyakit menular itu kebohongan. Gak ada sakit nular, gak ada. Sakit itu yang bikin Allah. Nabi pernah ditanya masalah ini. Nabi menjelaskan gak ada penyakit menular. Kata Nabi, penyakit semua dari Allah. Orang Arab nanya, ya Rasulullah, saya punya onta. Onta saya sehat. Saya kumpulkan sama onta yang sakit. Yang sehat jadi gimana ya Rasul? Nabi ngomong, lah onta yang sakit itu sakitnya dari mana? Ya dari onta yang lain ya Rasulullah. Lah onta yang lain dari mana? Dari yang lain lagi lah. Kata Nabi, yang pertama sakit dari mana sakitnya? Dari mana? Muncul sendiri dari Allah. Terus nempel sendiri gitu. Allah nggak ikut-ikut gitu. Kalau Allah bisa bikin si A sakit, Allah bisa bikin si B sakit. Gitu mestinya, tanpa perlu loncat-loncat sih. Terus kalau kita pikir dengan ilmu, sifat sakit itu sifat. Kalau sakit bisa loncat, berarti ketika dia lepas dari si A, sebelum nempel pada si B, dia berdiri. Di mana dia berdiri? Coba carikan satu sifat yang pernah berdiri sendiri. Beda sama virus. Virus itu bukan penyakit. Kuman itu bukan penyakit. Kuman itu benda yang bisa nempel ke sono, nempel kemari. Kalau kamu ketempelan kuman, pasti sakit nggak? Pasti sakit nggak?
Ya belum tentu. Sakit urusannya Allah. Ada orang nih bersin depan kamu, anjing, muka kamu nempel semua. Kamu ikut pilek nggak kira-kira? Ya nggak ada hubungannya. Om pilek urusannya Allah. Itu loh. Jadi penyakit menular itu yang menular namanya virus. Bukan sakitnya, bukan, karena virus itu benda. Kuman itu benda, maka benda itu bisa. Nah, setiap benda bisa pindah, kayak ini bisa pindah ke sono, pindah kemari. Namanya benda nih. Lah, sakit beda lagi urusannya. Kalau sakit itu bisa pindah-pindah, maka kita buktikan. Coba bisa nggak sehat kita pindah? Nah ya dong, jangan sakitnya doang yang pindah. Masa lu sakit doang pindah, sehat nggak pindah, gimana sih? Ini Beb, ada orang sakit sehat jadi sakit karena nempel sama yang sakit. Lah berarti yang sakit coba nempel ke yang barangkali ikut. Dan begitu dong kali-kali. Masa sakitnya doang yang nular, sehat nggak nular, gimana? Menang sendiri namanya sakit kalau begitu. Jadi ini kuncinya apa? Zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Kalau sifatnya ganti, bendanya. Kalau sifatnya baru muncul, bendanya. Nah pertanyaannya sekarang, langit baru enggak? Mulai kapan? Mulai tadi. Kenapa? Langit yang siang udah enggak ada. Itu mestinya. Kenapa? Karena sifatnya berganti. Gitu. Jangan pakai mata, harus pakai ilmu. Berarti kita ini tiap waktu diciptakan oleh Allah. Kita ini tiap waktu berubah. Yang berubah bukan hanya sifatnya, tapi diri kita juga berubah. Maka dengan ilmu ini kamu menemukan alam ini tiap waktu baru, dan alam ini tiap waktu diciptakan oleh Allah. Sesuai dengan ayat Quran, kulla yaumin huwa fisyan. Tiap-tiap waktu Allah itu ada dalam kesibukan apa? Menciptakan alam semesta, merubah-rubah alam, menggantinya dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Gitu. Ini ilmu yang kalau kamu mau belajar, kamu biar keliling dunia paling cuma nemu gelintiran orang yang ngajar ilmu ini. Coba kamu cek. Jangan di Indonesia, jangan kamu keliling dunia, yang ngajar ilmu ini paling gelintiran orang yang bisa mengajarkan alam ini baru dengan bukti apa? Zat dan sifat. Kalau ngomong alam ini baru, tadinya nggak ada terus jadi ada, semua begitu. Karena buktinya gimana buktiin kalau langit pernah nggak ada? Buktiin matahari itu baru, bintang baru, bulan baru, wujud kita baru. Hingga kita meyakini adanya Allah bukan berarti Allah itu menciptakan saya waktu saya kecil, setelah itu ya udah tumbuh sendiri. Oh, enggak begitu. Tiap waktu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang merubah keberadaan kita. Nanti dari sini kamu yakin apa? Kalau saya lapar terus saya makan jadi kenyang, yang bikin kenyang siapa? Bukan. Kenapa? Kenapa kok bukan nasi? Karena yang bikin sifat kenyang juga yang bikin wujud saya. Nasi gak bisa bikin wujud saya. Kalau kamu meyakini nasi yang bikin kenyang, lah yang bikin wujud kamu yang baru siapa? Nasi juga.
Karena kalau sifatnya baru, zatnya barulah. Nasi bikin kenyangnya lah, yang bikin zatnya yang baru. Jadi yang bikin kenyang bukan nasi. Dia apa? Yang bikin kenyang ya yang bikin wujud saya. Dia bisa bikin sifat kenyang, berarti dia bisa bikin wujud saya yang baru. Ntar dirubah lagi yang kenyang jadi lapar. Kenapa? Karena sifatnya dirubah, berarti zatnya juga dirubah. Hingga tiap waktu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran awal untuk kita mengimani adanya Allah dengan satu kunci, zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Kalau satu hilang keduanya. Kalau satu muncul keduanya. Nanti kita ulang lagi. Coba apa yang kamu pelajari hari ini bisa gak merubah keyakinan kamu yang sudah 40 tahun bercokol di hati kamu? Kalau gelas ini ya yang ganti cuman sifatnya, gelasnya nggak ganti. Ini keyakinan kamu udah berapa tahun begini? Udah bertahun-tahun kamu meyakini. Coba bisa nggak ini berubah dengan ilmu ini? Kita akan ulang insya Allah perjumpaan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan akal kita disehatkan oleh Allah, iman kita dibenarkan oleh Allah, sehingga iman yang sama dengan imannya Nabi Muhammad SAW hingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shalih wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna la la asrafna fadum كغسل كل أوبا واستر لنا عوراتي ومن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضرب كل سولي صلى